Hai, selamat datang di Cutplot. Di video kali ini, Mimin akan mengulas film Dark Line The Return yang dirilis pada tahun 2023. Sebuah film menceritakan seorang dokter yang terpaksa bergabung dengan gangster di Denmark dengan tujuan bisa mendapatkan kehidupan normalnya kembali demi bersama anak kandungnya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur cerita. Film diawali dengan mobil polisi yang sedang membawa salah satu tahanan dari para gangster menuju gedung pengadilan. Di luar gedung pengadilan terlihat seorang pria bernama Muhdir. Setelah tersangka sampai, namun tak lama seorang datang dan langsung menembaknya. 2 minggu berlalu, scene beralih di dalam penjara seorang pria bernama Zaid. Status sebelumnya adalah dokter bedah jantung, di penjara karena kasus pembunuhan. Tak lama seorang wanita dari kepolisian bernama Hilly. Ia datang untuk menemui Zaid bukan tanpa alasan. Ia memberikan sebuah negosiasi. Ia memberikan foto Muhdir, seorang gangster bandar narkoba dan suka melakukan kekerasan demi mencapai tujuan kejahatannya. Ia juga memberikan foto pemuda yang baru saja tertembak mati di depan kantor pengadilan. Hele meminta Zaid untuk bergabung dengan gangster Muhdir dan menyamar sebagai bawahannya. Ia berjanji suatu saat ia akan melepaskan Zaid dari hukumannya. Hele juga mengatakan mau sampai kapan Zaid akan hidup di dalam penjara dan menyia-nyiakan masa pertumbuhan anaknya Noah. Namun Zaid masih tetap menolak permintaan Hele. Hingga menuju malam, polisi datang menemuinya dan memintanya untuk segera pindah kamar. Zaid yang tak menyangka selama ini ia berusaha berperilaku baik di dalam penjara, malah dipindahkan di ruangan tahanan bersama gangster. Hingga keesokannya, segerombolan tahanan datang untuk menjahilinya. Ketika mereka mulai merusak foto anak Zaid, ia marah tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena berbalik diancam dengan pisau kecil di tangan mereka. Setelah itu, Zaid menghubungi mantan istrinya Steve. Ia ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk anaknya Noah, tapi sayang tanpa anaknya tidak terlalu memperdulikannya. Kini Zaid menemui Hele. Ia akan setuju dengan tawaran Hele, tapi dengan syarat setelah misinya selesai, tidak akan ada penjara ataupun misi lagi untuknya. Ia hanya akan hidup normal bersama anaknya Noah. Hele akan melakukan semuanya setelah misi diselesaikan. Misi pertama, Hele meminta Zaid untuk bisa mendekati ketua geng yang ada di dalam penjara yang bernama Adil, dengan cara menarik perhatiannya dan mendapatkan rasa hormatnya. Di halaman penjara, dengan bidak catur, Zaid menghantam ketiga anak buah Adil tepat di depan matanya. Hingga keesokannya di halaman penjara, tiba-tiba anak buah Adil datang mencoba membuntuti Zaid, hingga ia berada di titik di tempat Adil yang sedang menunggunya. Zaid memberikan alasan. Ia dendam terhadap anak buah Adil karena sebelumnya telah mengganggunya di kamar selnya. Tapi Adil tidak peduli dengan semua itu. Ia hanya ingin tahu bagaimana caranya ia akan mengakhiri Zaid saat ini. Zaid berusaha memberikan tawaran. Jika ia dikeroyok oleh anak buahnya, maka tidak ada yang tahu hasilnya. Tapi ia juga memberikan pilihan. Ia siap melakukan apapun yang Adil inginkan agar kesalahannya bisa dimaafkan. Adil memberikan sebuah foto. Ia meminta Zaid menghabisi seorang tahanan yang berada di ruangan F di kamar 157. Jika berhasil, Zaid akan ditembus untuk dibebaskan dan bergabung dengan gengnya yang ada di luar penjara. Hingga waktunya tiba untuk mendapatkan kepercayaan rasa hormat dari Adil. Ia memasuki kamar 157 untuk memberikan cedera pada targetnya. Sesuai harapan, kini Zaid dibebaskan dari tahanan. Ia diberikan tempat tinggal di sebuah apartemen yang dikuasai oleh komplotan gangster oleh Adil, agar bisa bergabung dengan komplotannya di luar penjara.
Di perjalanan, ia menemui anak muda yang bernama Daddy yang akan mengantar ke blok apartemennya. Menjelang malam, Jade ditemui oleh Jimmy yang merupakan rekan dari Adil. Di pertengahan jalan, Jimmy tiba-tiba berhenti. Sambil menodongkan senjata, ia mengatakan ia tidak tahu apa yang disepakati Adil dari seorang mantan dokter yang akan bergabung dengan gengnya. Baginya, itu tidak masuk akal. Ia mengancam jika Jade melakukan sesuatu yang mencurigakan, maka taruhannya adalah nyawa Jade sendiri. Di rumah sakit, Jade menemui mantan istrinya Stan. Tanpa terlihat mantannya sudah hamil besar dengan suami barunya. Jade meminta Stan untuk menemukan anaknya Noah padanya. Jade memohon, ia hanya meminta sedikit waktu bersama anaknya. Bukannya itu sesuatu hal yang wajar bagi seorang ayahnya. Di gedung galeri kesenian, diam-diam Jade menemui Haley. Jade menceritakan kalau kemarin ia bertemu dengan Jimmy. Haley langsung memberikan perangkat kecil seperti mikrofon dan magnet GPS agar Jade bisa mengumpulkan banyak informasi dari misinya. Di apartemen, Jimmy datang kembali untuk menjemputnya. Hingga sampai di tempat sebuah pergudangan, terlihat seorang yang sedang menjerit kesakitan akibat luka tembak di pahanya. Mereka yang tahu kalau Jade memiliki latar belakang sebagai seorang dokter, mereka memaksa Jade untuk menyembuhkannya. Terlihat juga Muhdir tepat di depannya. Pria yang terbaring sakit ini bernama Nasar. Jade meminta semua orang di sekitarnya untuk segera keluar, karena ia membutuhkan konsentrasi dalam penyembuhannya. Jimmy yang tampak kesal dan tak ingin mengikuti omong kosong Jade. Tapi Muhdir menghentikannya. Dia meminta semuanya segera keluar, terkecuali dirinya. Nasar yang merintih kesakitan, ia mencaci maki Boba sebagai dalang yang telah menembakinya. Di sini, Boba juga merupakan sekelompok gangster yang saat ini bersaing dengan geng Muhdir di kotanya. Operasi kecil pun berhasil diselesaikan dengan Zaid. Di depan rumah, Zaid datang untuk menemui anak kandungnya, Noah. Zaid mendatangi kamar anaknya, tapi sudah terlihat kalau Noah bereaksi biasa-biasa saja padanya, tanpa terlihat kalau anaknya sudah tidak mengenalnya. Di kesempatan ini, Zaid berusaha kembali untuk mengambil hati anaknya, agar Noah mau meluangkan waktu bersamanya. Di sini, Jade menyiapkan segala perangkat mikrofon mini dan memasukkan ke dalam jaketnya. Begitu juga beberapa magnet GPS sebagai persiapan misinya. Di tempat Muhdir, terlihat Daddy datang untuk memberikan setoran hasil penjualan obat terlarangnya. Muhdir juga memberikan misi pertama untuk Jade, di mana dalam misi ini Jade diminta untuk mengambil barangnya. Sebelum waktu pengambilan, Jimmy menegaskan agar pengambilan barang tersebut dilakukan secara bergilir dengan rekannya Rashid. Setelah itu, mereka diminta untuk membawanya dengan menggunakan jalur yang berbeda-beda. Di dalam kontainer terdapat banyak vas bunga sebagai penyamaran barang bukti yang mereka bawa. Rashid mengambilnya terlebih dahulu. Hingga giliran Zaid. Setelah selesai, tiba-tiba sekelompok gangster datang dan menghantam kepalanya. Mereka mengambil vas bunga yang akan dibawa Zaid. Tapi sebelum itu, secara diam-diam Zaid juga menempelkan GPS-nya pada mobil lawannya. Setelah mereka pergi, Zaid langsung menghubungi Haley. Ia meminta Haley untuk melacak GPS-nya yang baru ia tempelkan pada mobil musuh. Karena jika misi ini gagal, kemungkinan besar kepercayaan Muhdir tidak berlaku lagi padanya. Hingga sampailah Zaid di titik lokasi GPS-nya berada. Terlihat sekumpulan gangster telah menjaga ketat tempatnya. Zaid sudah menyadari kalau tempat tersebut merupakan markas Boba. Ia datang dengan alasan ingin mengambil bunganya kembali. Tapi karena Zaid datang sendiri, mereka dengan santai membawa Zaid untuk menemukannya pada bosnya. Di sini Boba hanya tertawa dengan keberanian Zaid untuk memasuki wilayahnya. Zaid memohon untuk memberikan barangnya kembali. Baginya, ia tidak bisa pergi tanpa membawa barangnya.
Namun alih-alih mengembalikannya, anak buah Boba malah bersiap untuk menyekap Jahit. Tapi Jahit dengan sigap melawan kembali hingga berbalik mengambil pistol milik Boba dan menjadikan Boba sebagai sandranya. Tak lupa juga ia mengambil barang miliknya. Setelah itu Jahit bergegas kabur dari markas musuhnya. Beberapa musuh yang menghalang dapat diatasi oleh Jahit. Hingga di bawah apartemen ia juga berhasil kabur dengan kendaraan musuhnya. Namun pelarian Jahit tak cukup sampai di situ. Boba bersama anak buahnya tetap mengejarnya. Beberapa tembakan dikerahkan kepadanya hingga mengenai kendaraannya dan terjatuh. Di saat itu juga suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Di kesempatan itu Jahit pun berhasil kabur. Di markas Muhdir, Jahit mengatakan kalau pekerjaannya pertamanya terhambat karena anak buah Boba mengambilnya secara paksa. Tapi ia berhasil kembali dengan mengambil paksa di markas Boba. Namun di sini Muhdir di awalnya tidak percaya dengan omong kosong Jahit. Tapi Jahit memberikan pistol yang ia ambil dari Boba. Ia mengatakan jika tak percaya carilah identitas pistol ini milik siapa. Misi berikutnya, Jahit ditugaskan dengan Nasar beserta Dedi untuk mengambil setoran uang dari minimarket. Setelah selesai, terlihat juga dari kejauhan Hele mengintainya. Tiba-tiba musuh datang dan langsung menembaki ke arah mobil mereka. Terlihat Nasar sudah tewas di tempat. Jahit langsung keluar dari mobil dan meminta Dedi untuk mengikutinya. Dengan cepat mereka berdua berlindung di dalam minimarket. Satu musuh datang dan menembaki ke arah padanya. Hele pun datang berusaha menyelamatkan Jahit. Di sini, Jahit meminta Dedi untuk segera kabur dari pintu belakang. Namun tak lama, Hele datang dan itu cukup membuat mereka sama-sama terkejut. Hele meminta Jahit segera keluar dari tempat dan ia akan mengatasi musuhnya. Tapi sayangnya, di balik semua itu, tampak Dedi masih di tempat dan melihat percakapan mereka berdua. Di markas, Jimmy menunjukkan sebuah video di mana mereka berhasil menangkap anak buah Boba untuk menjadikan tawanan mereka. Di area pergudangan, Muhdir dan Jimmy mengajak Rashid serta Jahit bersama mereka. Setelah masuk, tiba-tiba Muhdir memukul Rashid. Ia menanyakan apa yang telah Rashid bocorkan pada Boba. Di sisi Jimmy, ia sembari memanaskan air hingga mendidih. Rashid yang tidak mengaku, lalu Jimmy langsung menuangkan air panas pada tangannya. Lagi-lagi, Rashid masih belum mengakuinya. Kali ini, Jimmy hendak menuangkan air pada mulutnya, tapi Jahit berusaha menghentikannya. Hingga dalam ketegangan itu, Rashid pun mau mengakuinya. Ia mengatakan secara jujur kalau Boba telah mengancamnya. Sebelumnya Boba telah menyandera ibunya, ia tak punya pilihan lain untuk membocorkan misi pengambilan bunga di kontainer. Muhdir juga menanyakan mengenai pelacak dari seorang polisi dengan kasus baru yang kemarin terjadi. Tapi Rashid mengatakan kalau ia benar-benar tidak mengetahui untuk kasus tersebut. Setelah interogasi, Muhdir meminta anak buahnya untuk membunuh Rashid dan menghilangkan jejaknya. Di perpustakaan di mana Jahit menemui Hele, ia mengatakan kalau Muhdir telah membunuh Rashid. Sudah cukup alasan tersebut untuk membuat Muhdir ditangkap. Bagi Hele itu tidak bisa karena tidak ada jejak jasad Rashid ditemukan. Baginya, ia masih tidak memiliki bukti untuk penangkapannya. Jahit menegaskan ia tidak bisa terlalu lama berada di geng mereka. Cepat atau lambat identitas dirinya akan diketahui. Sedangkan di sisi lain, Muhdir menemui Dedi. Ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di depan minimarket. Dedi mengatakan ketika Nasar tewas tertembak di tempat, Jahit langsung menolongnya dan membawanya kabur ke dalam minimarket. Setelah itu mereka berpencar. Tapi Muhdir mengetahui kalau Dedi masih menyembunyikan sesuatu darinya. Ia meminta Dedi untuk mengungkapkan semua kebenaran. Awalnya, Dedi yang berusaha untuk menutupi semuanya dari Muhdir, tapi kali ini ia tidak punya pilihan lain dengan mengatakan ketika ia di dalam minimarket, ia melihat seorang polisi datang untuk menolong Jahit. Scene beralih di tempat Jahit berada. Ia sedang asik bermain bersama anaknya di dalam sebuah wahana.
Kali ini terlihat juga kalau anaknya sudah tampak dekat dengan Zaid. Kembalinya Zaid di apartemennya, ia kaget kalau tempat tinggalnya sudah dalam kondisi berantakan. Bahkan perangkat magnet GPS-nya sudah diketahui. Zaid langsung menghubungi Hele. Ia mengatakan kalau Muhdir bersama lainnya telah mengetahui penyamarannya, hingga seseorang datang dari belakang dan menghantam kepalanya. Zaid disandra dan dibawa ke area pergudangan. Muhdir menelponnya. Ia sangat menyesali atas kepercayaannya selama ini untuk Zaid. Kali ini ia mengancam setelah menyelesaikan urusannya dengan Zaid, ia akan datang ke rumah mantan istri Zaid dan berencana mengambil anaknya Noah. Zaid pun semakin putus asa mendengar kalau anaknya berada dalam ancaman. Jimmy yang sudah bersiap untuk memberikan siksaan sebelum membunuh Zaid. Tapi sementara Zaid, dia diam-diam berusaha melepaskan ikatan pada tangannya. Satu pukulan dapat menggoyahkan kedua lawan di depannya, hingga satu darinya tertembak oleh Zaid dan tersisa tinggal Jimmy. Namun di sini tidak butuh waktu lama, Zaid dapat melawan balik Jimmy dengan gaya bertarung ala Khabib Nurmagomedov, seperti kuncian rear naked choke. Jimmy semakin lemas dan berakhir tewas. Lanjut, Zaid menuju tempat keberadaan Muhdir. Terlihat juga bocah-bocah labil sambil menodongkan senjatanya ke arah Zaid. Tapi Zaid tetap santuy, tidak sedikit pun jemari bocah-bocah tersebut berani menembakkan pistolnya kepada Zaid. Zaid mengambil pistolnya kembali. Ia meminta semua bocah-bocah labil tersebut untuk segera pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah itu tiba-tiba suara tembakan beruntun datang dari belakangnya. Sosok penembak tersebut adalah Muhdir. Ketika Muhdir telah bersiap untuk menghabisi nyawa Zaid, namun tiba-tiba terdengar suara seseorang di belakangnya. Sosok tersebut adalah Dedi. Ia sambil mengacungkan senjatanya ke arah Muhdir. Dedi meminta Muhdir untuk segera melepaskan Zaid. Meskipun ia juga ketakutan untuk menarik pelatuknya, di kesempatan itu malah Zaid yang menembaki Muhdir. Zaid berterima kasih. Ia meminta Muhdir untuk segera pulang dan jangan pernah sekalipun untuk masuk ke dunia gangster. Hingga suara sirene polisi datang. Misi ini di luar kesepakatan dan harapannya di awal. Karena ia terlalu banyak membunuh musuh, Zaid pun terpaksa harus mengikhlaskan kehidupan normalnya dari anak kandungnya. Film ini pun berakhir. Jika ada kesan dan pesan, boleh kalian komen di kolom deskripsi di bawah. Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi, tetap stay tune. See you next time.